kalau kita tidak mengerti essence of Bhinneka Tunggal Ika, kita cuma bisa ngelihat bahwa itu hanya semboyan sebuah pita yang dicengkram sama Garuda. Iya, iya, Cuman itu, betul. Mm-mm, dan kita cuma tahu bahwa oh itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. mm-mm. Itu ngerti nggak sih meaning di balik itu? Iya, hafal sih hafal gitu. Tapi ngerti kah gitu? Tapi nggak menjiwai. Halo teman-teman, selamat datang lagi kembali di podcast Pion Putih. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang uh, perbedaan dan bagaimana cara kita menyikapinya, terutama di Indonesia ya. Ya. Oke, gimana Pak? Ayo kita mulai. Iya, ini kan yang lagi rame, sempat sempat lumayan rame itu kemarin mengenai pawang hujan, Mm-mm, ya kan? iya. Eh, Ray ada lihat nggak sih dari Jerman? Atau mungkin ya, saya nggak tahu. Kayaknya kalau Ray kayaknya tipe-tipe bukan yang penyuka MotoGP kayaknya sih. MotoGP enggak sih, saya nggak nonton sih, jujur. Ya, saya juga sudah bukan lagi penyuka MotoGP, bukan lagi, sudah berkurang. Soalnya Hmm, Valentino Rossi udah pensiun, jadi oke. GP tanpa Rossi itu bukan GP buat saya. Cuman kemarin itu menjadi rame karena ini adalah GP pertama dari sekian lama ya. Kalau nggak salah terakhir itu pernah tahun 90-an itu di Sentul, Hmm, Bogor. oke. Mm. Yang kemarin? Nah ini sekarang di Mandalika, NTB Hmm, ya kalau nggak salah. mm-mm, NTB. Dan ini kan menyedot perhatian dunia. mm-mm. Apalagi kita sebagai bangsa kan sama-sama apa ya, bangga, betul nggak? Iya, Namanya event internasional sebesar itu kan. iya, mm-mm, Cuma yang seru kemarin itu adalah hadirnya eh, pawang hujan gitu ya. hmm, Kalau kita ngomong secara secara bahasa awam, pawang hujan gitu. Nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang trending topik. Kenapa? Karena waktu eh, kalau nggak salah namanya Mbak Rara mm-mm. melakukan eh, what should we call it, ritual gitu ya, Iya, mm-mm, itu diliput sama hmm, media internasional, disorot terus sampai ada satu uh, pembalap namanya Fabio Quartararo kalau nggak salah hmm, main ikutan karena dia pakai oke. Tibetan ball Hmm, ya yang buat meditasi ikutan. Nah uh, itu aja dari satu jadi banyak apa namanya banyak tanggapan banyak hmm. tanggapan Banyak dan tentu perbedaan. saja Mm-mm, ya banyak tanggapan. Tentu saja yang namanya tanggapan itu hmm, tergantung dari latar belakang orangnya kan. iya, mm-mm, Ada orang yang menitik beratkan pada keagamaan gitu ya, mm-mm, eh, tidak bisa toleransi gitu kan. mm-mm, Bukan tidak bisa toleransi, maksudnya tidak bisa menerima hmm, atau keberatan gitu oke, ya dengan adanya. Ada juga yang bilang yang biasa aja gitu kan. Nah oke. dari sini aja kita bisa tahu bahwa eh, Indonesia ini punya latar belakang yang luar biasa diverse. Iya, coba bentar untuk semakin jelas dulu mungkin ya. Eh, Ritual ini tuh bisa mungkin dijelasin dulu gak? Kayak kira-kira kayak gimana gitu? Apa yang sedang mereka lakukan? Untuk apa gitu? Si Hmm. pawang hujan ini. Ya, kalau yang namanya pawang hujan itu kan gini. Eh, kalau kita baca dari budaya-budaya hampir seluruh dunia sebenarnya, di seluruh dunia ada yang namanya pawang hujan. Mm-mm. Benar nggak sih, Re? Iya, betul. Semacam kalau nggak salah di tempat dekat Amerika gitu, yang dulunya sebelum Amerika itu ada rain dance gitu kan ya.
kayak String dance, some sort of Native dance American, untuk memanggil hujan gitu kan. ya, Native Mm-mm. American. Sebenarnya ini berhubungan dengan eh, karena gini, eh, nenek moyang kita atau manusia-manusia zaman purbakala itu kan mau tidak mau eh, hidupnya bergantung pada alam. Mm-mm. Ya. Kalau kita belajar ya dari manusia modern Homo sapien ini kan awalnya dari berburu meramu Mm-mm. yang nomaden pindah-pindah, terus akhirnya semi nomaden. Mm-mm. Mereka membuka lahan, contoh kayak pembakaran lahan gitu ya. Ya. Kan di Indonesia juga ada tuh pembakaran hutan kan. Mm-mm. Itu sebenarnya bukan karena mereka benci hutan, bukan Mm-mm. juga karena iseng-iseng, bukan. Tapi karena untuk membuka lahan yang baru, biar cepat daripada tebang, bakar aja udah. Ya. Mm-mm. Gitu. Nanti dari dibakar, lalu dia tanamin. Cuman proses yang seperti ini dia tidak maintain, Mm. tidak maintainable lah istilahnya, tidak sustainable. Ya. Jadi satu saat unsur hara dari tanah itu akan hilang. Mm-mm. Dan setelah itu hilang, karena tidak ada pemupukan, tidak ada irigasi, tidak ada tanah yang diistirahatkan gitu ya. Tanah Mm-mm. juga butuh istirahat. Ya. Akhirnya nenek moyang kita itu berpindah. Nah ini Mm. namanya semi nomaden. Ya. Selama Mm-mm. dia masih itu produktif, dia diam di situ, lalu dia pindah. Mm-mm. Yang terakhir adalah nomaden. Nomaden di sini di mana manusia zaman dulu ya purbakala, mereka sudah bisa bercocok tanam, Mm-mm. sudah mengerti yang namanya irigasi, lalu mereka sudah mendomestikasi atau apa dibilangnya ya, apa sih namanya, menjinakkan. Nah, Menjinakkan. Mm-mm. menjinakkan hewan liar. Contoh kayak ayam gitu ya untuk Mm. hewan-hewan ternak. Nah, sejak sedenter atau hidup menetap itu, otomatis kan semua bergantung kepada agraris, betul nggak? Ini tuh zaman berarti sudah sedenter ya, sudah bukan nomaden berarti. Pada saat mereka udah mulai menetap di satu tempat. Iya, Oke. sudah sedenter, Mm-mm. kan sudah bercocok tanam gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya bukan cuma dari sedenter aja, cuman ini titik beratnya dari sedenter gitu ya. Ya. Sudah Mm-mm. menetap, sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa food producing kalau dalam bahasa sejarah. Mm-mm. Nah, itu kan otomatis untuk bisa food producing itu tanah itu butuh air. Ya. Mm-mm. Mau gandum, mau padi, Mm-mm. mau nanam apapun gitu, you name it, butuh air gitu. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan manusia itu begitu bergantung kepada hujan. Mm-mm. Ya. Kalau bukan hujan kita rely-nya on itu kan sungai-sungai. Makanya peradaban besar di dunia itu sekitar sungai-sungai kan ya. Sekitar sungai Tigris, Euphrates, terus Indus River ya, Nile dan Ya, lain-lain gitu. peradaban-peradaban kuno besar itu memang ada di pinggir sungai. Mm-mm. Ya. Mesopotamia tadi ya, di Mm-mm. Efrat, Tigris, lalu peradaban sungai Indus, Ya. Mm-mm. ya kan, Di India ya. India yang kita kenal sekarang, lalu Sungai China Nil. Mm-mm. juga sungai kuning, Ya, Sungai Kuning. ya Mm-mm. kan, Di China. Mm-mm. Mesir sungai Nil, Ya. gitu. Jadi selalu di pinggir sungai. Kenapa? Karena air adalah sumber kehidupan, Mm-mm. bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk-makhluk lain yang memang memberikan atau menjadi asupan untuk manusia. Mm-mm. Contoh tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Nah, kalau tidak ada itu, otomatis butuh hujan. Ya. Nah, jadi hujan ini kan selalu menjadi sesuatu yang apa namanya, di mana manusia menggantungkan hidupnya. Mm-mm. Zaman dulu Vital. Mm-mm. ya, belum ada BMKG. Nah, Ya. ya, dan salah satu ilmu yang kita tahu paling tua adalah astronomi, bukan astrologi loh, Ya. Mm-mm. astronomi ya, Mm-mm. astronomi. Dari dulu contoh
contoh kayak peradaban-peradaban besar Mesopotamia, terus Mm-mm. Babilonia, terus eh, Maya, Inka, Aztec, mereka selalu bahkan kebudayaan-kebudayaan yang salah satunya contoh yang orang Majus gitu ya, Mm-mm. itu semua mereka belajar astronomi. Nah, Iya. Mm-mm. intinya astronomi itu buat apa? Ke satu, karena dulu nggak punya kompas. Mm-mm. Betul Butuh nggak? tahu jalan, iya. Mm-mm. Oh ya, menentukan jalan itu pakai bintang biduk atau bintang utara. Mm-mm. Nah, yang kedua adalah untuk pergantian musim. Mm. Oke. Pergantian musim ini nyambungnya kemana? Bukan hanya kalender keagamaan, bukan itu dulu yang pertama. Mm-mm. Tapi adalah kapan musim menanam. Mm-mm. Iya. Ya kan? Mm-mm. Karena berhubungan, kita agraris dulu kan, belum Mm-mm. industri gitu. Nah, itulah sebabnya selain astronomi, berkembanglah kepercayaan-kepercayaan, terutama dari kepercayaan purba, bahwa gejala-gejala alam ini adalah sesuatu yang memang pribadi. Mm-mm. Ya, Iya. ada dua setahu saya yang selalu dipersonifikasi di setiap peradaban. Yang Mm-mm. pertama itu Oke. matahari. Iya. Mm-mm. Matahari. Di semua peradaban ada dewa matahari. Mm-mm. Iya. Ya, dan biasanya dewa matahari menjadi dewa utama kan di Iya, di Mesir, Mesir, Ra. Mm-mm. tahu Ra kan. Mm-mm. Nanti dia bertransformasi jadi Horus kan. Iya, betul. Terus uh, uh, Yunani peradaban kuno. Amerika, Mm-mm. ya Yunani kuno ada, kita punya Helios. Iya. Helios, terus ada lagi Apollo. Iya. Apollo juga kan, Mm-mm. ya. Terus ada lagi di Inka Aztec atau Mm-mm. yang saya lupa Inka atau Aztec, pokoknya Amerika Amerika Selatan gitu ya. Iya. Itu kan ada apa? Kukulkan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Panggilannya betul. Kukulkan. Betul. Ya, kan yang pengorbanannya ngambil jantung orang itu kan. Mm-mm. Iya, iya. Yang orang juga bisa sampai dibakar gitu kan di tengah-tengah untuk pemujaan atau apa gitu. Hmm. Saya juga pernah baca. Mm-mm. Ya. Terus kalau yang Native American yang di Amerika Utara, Mm-mm. maksudnya yang United States sekarang, itu Mm-mm. kan Native American yang berbeda dengan Aztec, Maya, Inca kan berbeda tuh mereka Iya. kan. Itu lebih kayak ke Cherokee, terus Mm-mm. ke apalah banyak gitu ya, Mm-mm. Apache gitu kan. Mm-mm. Nah, mereka juga punya rain dance. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, ada dua, matahari dan air atau hujan. Mm-mm. Kalau kita tahu di China itu sangat kental dengan unsur naga. Iya. Betul nggak? Mm-mm. Betul. Naga. Sampai kaisar pun bajunya naga kan. Iya. Mm-mm. Naga itu dipersonifikasikan sebagai apa kalau di China? Penguasa air. Mm-mm. Iya. Naga air yang paling berkuasa gitu. Naga air. Mm-mm. Ya, naga air. Kenapa? Karena berhubungan dengan agrikultur. Mm-mm. Nah, Iya. jadi di semua kebudayaan ada. Di Jepang ada, di China udah jelas ada, ya Mm-mm. kan? Terus di Native American ada, di Native American tuh yang kayak Inca, Aztec, Maya, Mm-mm. dan segala macam gitu ya. Terus North American Native-nya juga ada. Terus dan kayaknya hampir di semua kebudayaan itu ada yang namanya pawang hujan, gitu Mm-mm. kan? Iya. Cuman mungkin ritualnya yang berbeda, Caranya berbeda. Iya. Mm-mm. caranya yang berbeda, gitu. Nah, ada yang pakai, kalau yang terkenal kalau di Indonesia tuh ya, yang saya pernah lihat, Mm-mm. itu pakai kayak tusuk sate, ada bawang, ada cabai, Iya. itu ditusuk ke tanah, gitu. Iya. Terus ada lagi yang katanya pakai apa? Aduh sorry ya, pakai celana dalam. Mm-mm. Pakai celana dalam. Terus ada lagi yang nggak pakai apa-apa, dia maksudnya sajian nggak pakai apa, dia cuma berdoa aja. Iya. Ada yang terakhir saya lihat tuh dia tunjuk langit begini gitu kan.
ada yang pakai ritual segala macam Mm-mm. gitu. Jadi itu adalah hal yang kalau saya lihat sih itu ya sebenarnya adalah warisan budaya. Ya. Mm-mm. Warisan budaya yang dari zaman tua banget gitu. Mm-mm. Sesuatu yang apa ya, universal kan jadinya, karena kita lihat meskipun dulu zaman dulu belum ada konteks satu dengan lain, dengan ya manusia misalnya di satu di zamannya Mesopotamia dan satu di peradaban China dan lain belum pernah bersentuhan gitu. Cuman satu hal yang universal dan muncul di tempat-tempat civilizations gitu. Betul, Mm-mm. betul. Em, kalau kita merujuk ke Alkitab ya, Mm-mm. ini kalau kita ngomong ke Alkitab nih, kan manusia pertama itu Adam dan Hawa, Mm-mm. gitu. Terus kita punya lagi hipotesis out of Africa. Mm-mm. Jadi di mana hipotesis ini menyebutkan bahwa manusia itu keluarnya dari Afrika. Ya, Jadi awalnya mm-mm. dari Asal usulnya semua dari sana. asal usulnya, lalu Mm-mm. menyebar gitu kan, Mm-mm. menyebar zaman Pleistocene gitu. Setelah zaman es itu kan. Mm-mm. Nah, ini berarti kita bisa merujuk bahwa nenek moyang manusia sama, dan kita punya dalam tanda kutip akar pemikiran yang sama. Mm-mm. Oke. Akar pemikiran yang sama. Mm-mm. Kalau kita merujuk ke Alkitab, manusia ngumpul itu sampai terakhir tuh di Menara Babel kan. Ya. Mm-mm. Setelah Menara Babel, bahasa dibikin berbeda, lalu mereka Pecah. pecah ke seluruh dunia kan. Otomatis kalau kita merujuk ke itu, ada ilmu-ilmu yang dibawa. Mm-mm. Oke. Mungkin penyampaiannya akan berbeda dari generasi ke generasi, generasi ke generasi kak. Karena mungkin oral, penyampaiannya oral kan, Ya. Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Nah, itulah sebabnya kalau kita merujuk jauh mengenai kebudayaan, banyak kebudayaan yang mirip-mirip, Mm-mm. yang ada di berbagai belahan benua yang di dunia ini yang sepertinya tidak pernah bersentuhan yang tadi Ray bilang. Ya. Mm-mm. Gitu. Bukan hanya dari soal penghujan ini, tapi juga dari kayak bangunan gitu kan. Mm-mm. Terus kayak cerita juga ada. Iya, iya. Cerita, misalnya cerita Bahtera Nuh itu kan, kalau kita yang kita tahu dari Alkitab gitu. Itu kan sebenarnya suatu cerita yang universal kan. Bukan cuman orang Kristen atau orang Yahudi yang percaya cerita itu, tapi juga saya tahu bahwa di Yunani kuno pernah ada mitologi itu juga, termasuk dalam mitologinya gitu. Termasuk dalam cerita yang mereka ceritakan turun-temurun gitu. Bahwa ada suatu bukan satu bahtera, satu apa? Flood, suatu air bah yang menaungi bumi gitu ya, benar-benar menghabiskan bumi gitu. Mm-mm. Ya, banjir besar yang pernah menenggelamkan kan ya. Mm-mm. Iya. Nah, cuman yang berbeda mungkin di detil-detilnya Iya. gitu. Mm-mm. Kita kan Nuh dengan 3 pasang anaknya. Mm-mm. Jadi 8 orang kan. Iya. Gitu. Kalau contoh kayak di saudara-saudara kita Hindu, itu ada juga ceritanya di mana Wisnu, Dewa Wisnu, Mm. itu menjadi avatar keberapa ya? Ke-1 apa kedua, saya lupa. Berubah menjadi ikan besar. Mm. Ikan besar yang nanti narik perahu yang ditumpangi Oke. oleh manusia selama banjir itu, gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Dan itu ceritanya juga banyak, di China juga ada, di Papua Nugini juga ada, gitu kan. Mm-mm. Iya. Dan anehnya kalau secara sejarah kita bisa membuktikan bahwa di gunung-gunung itu banyak diketemukan fosil kerang. Mm. Iya, iya, iya. Mm. Kerang itu kan di Betul. laut, kok bisa Mm. ada di gunung? Iya. Gitu Mm-mm. ya. Tapi itu jadi kita harus mengerti bahwa saya sih kalau secara pribadi, sikap saya secara pribadi ya, kan ini juga kemarin lagi ribut nih, ada satu Mm-mm. pendeta besar di kalangan karismatik yang update status
Mm-mm. bahwa beliau, saya tidak setuju, pokoknya intinya ya, kira-kira begitulah kalimat. Saya tidak setuju dengan adanya klinik, Oke. klinik, klinik, Mm-mm. klinik di pagelaran Mm-mm. MotoGP itu, gitu ya, Mm-mm. dan bla 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 lah terusnya. Secara pribadi, secara kekristenan, saya pun tidak setuju. Mm-mm. Maksudnya, setuju dan tidak percaya. Ya. Tapi kalau untuk menyatakan ketidaksetujuan saya sampai sebegitunya sih rasanya, menurut saya, kalau saya secara pribadi kok agak berlebihan ya. Kenapa? Mm-mm. Bukan berarti sebagai orang Kristen kita kompromi dengan itu, bukan. Mm-mm. Cuman kalau saya sebagai orang yang mempelajari sejarah, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari budaya. Ya, betul. Mm-mm. Budaya. Kita nggak bisa paksa orang lain untuk setuju dengan jalan pemikiran kita. Mm-mm. Ya. Karena tiap orang punya latar belakang dan budaya yang berbeda-beda. Mm-mm. Ya, betul. Bukan secara Tuh. karena kita apa yang kita percaya beda, jadi kita berhak memaksakan gitu kan apa yang kita percaya gitu. Oh, Tentu pasti ada betul. tentu pasti ada harus ada yang didiskusikan gitu. Misalnya kalau saya percaya sesuatu yang berbeda dengan apa yang misalnya Bapak percaya gitu. Pasti ada ruang untuk kita berdiskusi dan kita mencari tahu kebenaran itu gitu kan. Karena ya Betul. apalagi kita yang percaya bahwa kebenaran itu objektif gitu kan, bukan suatu hal yang setiap orang bilang benar dan itu adalah kebenaran gitu. Cuman di dalam adanya keobjektifan kebenaran itu ya adanya juga the willingness to find out gitu, yang mana yang benar gitu, tapi bukan dengan cara coercion atau kepaksaan gitu, cuman dengan cara benar-benar berdiskusi gitu. Betul. Uh, ini sebenarnya yang bagi saya tuh apa ya? Miris ya. Bagi saya miris ya, karena Mm-mm. ini mungkin sesuatu hal yang biasa. Mm-mm. Kalau saya bilang miris, nanti ada yang bilang, ah lu mah lebay, masa gitu aja miris gitu ya. Tapi maksud saya begini, yang memberikan komentar itu bukan hanya dari satu agama tertentu, Mm-mm. yang tadi saya mention, yang dari yang lain juga ada, tapi karena bukan agama saya, jadi saya juga tidak mau Yeah. inilah. Ya. Tapi bagi saya secara pribadi begini, kita sebagai bangsa itu harus bisa satu, saling menghargai Mm-mm. kepercayaan Betul. orang lain. Mm-mm. Betul nggak? Yang kedua, kita itu sibuk ribut satu sama lain, merasa diri paling benar. Tapi kita lupa bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, Mm-mm. yang punya latar belakang dan sejarah budaya yang begitu kaya. Yeah. Mm-mm. Gitu. Itu kita lupakan. Mm-mm. Bukan berarti saya bilang atas nama budaya lalu semua saya bisa terima. Yeah. Gitu ya. Contoh Mm-mm. praktek pakai ilmu hitam karena ini budaya jadi diterima. Saya nggak bilang begitu. Mm-mm. Tapi maksud saya begini. Kayaknya bukan waktu yang pas untuk meributkan hal itu ya. Mm-mm. Ya. Yeah. Saya kalau untuk sesuatu yang tidak prinsipil, kenapa harus ribut? Iya, iya, saya setuju. Ada bijaksana dalam menentukan yang mana yang benar-benar perlu peributkan gitu kan sebenarnya. Betul. Dan begini, kita tidak bisa menjudge orang lain berdasarkan pola pikiran kita. Mm-mm. Iya. Karena bagi kita mereka salah, ya gini, pikiran tiap orang itu betul menurut orang itu. Mm-mm. Iya. Ya, karena mekanisme otak kita itu ada yang namanya bias. Mm-mm. Jadi kalau Ray misalkan nih, saya punya pandangan A yang betul, Mm-mm. tapi fakta-faktanya itu masih ada bolong-bolongnya. Iya. Ya, beriring dengan waktu itu bolong-bolong itu akan ditambal oleh otak, Oke. oleh pemikiran kita. Mm-mm. Dalam rangka apa? Dalam rangka otak kita itu membuat supaya argumen kita untuk pendukung pendapat kita itu jadi solid. Itulah sebabnya orang bilang apa? Kalau zaman dulu
pedoman propagandanya Nazi kan, kebohongan Mm-mm. yang diulang-ulang Iya, akan menjadi jadi kebenaran. kebenaran, Iya. kebenaran. Karena otak kita pengen mempercayai itu, Mm-mm. Oke. Iya. gitu kan? Mm-mm. Nah, eh, jadi kita tidak bisa memaksakan penilaian kita kepada orang lain. Mm-mm. Contoh nih, teman kita yang Muslim dengan uh, ya kita yang Kristen, kan ada ketidaksetujuan dalam konsep Tritunggal. Iya. Ya, Mm-mm. sorry kalau saya buka ini agak sangat sensitif, tapi Mm. ini kenyataannya. Iya. Teman-teman kita tidak mengerti karena mereka melihat dari pola pikirnya agama mereka, gitu Mm-mm. kan. Iya. Iya. Nah, kita pun berusaha menjelaskan juga tidak akan bisa. Kenapa? Mm-mm. Karena kita punya pola pikir sendiri. Kalau pengen ngerti yang ini, pola pikirnya harus pakai yang ini. Nggak bisa pakai yang ini. Nggak Iya. bisa. Iya. Betul. Gitu. Betul. Eh, contoh kayak kita, saya pernah tanya ke anak-anak eh, di kelas. Anak-anak, siapa di antara kalian yang berpikir bahwa teman-teman yang maaf ya, yang Hindu itu Tuhannya banyak? Saya bilang. Mm-mm. Mm-mm. Oh, pada angkat tangan. Iya. Terus siapa yang percaya bahwa teman-teman kita yang Hindu itu menyembah berhala selama Mm. ini patung? Mm-mm. Pada angkat tangan. Mm-mm. Terus karena tugas saya sebagai guru, saya kasih pertanyaan yang membuka pikiran mereka. Saya Mm-mm. bilang gini, kalau teman-teman yang kita yang Hindu dibilang menyembah patung, dalam hal ini menyembah berhala, lalu gimana dengan saudara kita yang sama-sama Kristen, Mm-mm. yang Katolik, yang di gereja ada patung Tuhan Yesus, Iya. Iya. gitu. Apakah itu bisa dibilang berhala? Mm. Bingung kan mereka kan? Iya. Lalu saya jelasin, nggak bisa kamu mengejudge atau menghakimi tanpa kamu tahu dulu pola pikir mereka. Mm-mm. Lalu saya jelasin bahwa Hindu itu sebenarnya Tuhannya bukan banyak, Tuhannya satu. Mm-mm. Hindu. Iya. Cuman orang Hindu percaya bahwa yang satu ini memanifestasikan dirinya dalam banyak pribadi, yaitu yang dewa-dewa itu. Mm. Gitu. Tapi Iya. intinya adalah satu. Gitu. Mm-mm. Tapi Ya kan? kalau untuk adanya, apalagi kita kan di Indonesia gitu ya Pak, Indonesia yang dengan eh, Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi satu gitu kan sebenarnya. Dan itu kan menjadi suatu apa ya? Saya pikir ada satu landasan yang dulu pada saat para founding fathers kita eh, lay the groundwork dengan Indonesia itu, bahwa makanya kenapa ada agama-agama yang bisa diterima sebagai agama-agama Indonesia gitu kan. Karena kan Indonesia tidak dibangun atas satu agama, tetapi ada Betul. 6 ya, kalau nggak salah, 6 agama yang diakui gitu. Diakui. Mm-mm. Makanya kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu bisa applicable untuk ke-6 agama ini kan sebenarnya gitu. Berarti ada suatu ruang di mana, kalau menurut saya gitu ya, berarti logikanya itu ada satu ruang di mana in a sense bahwa kita bisa menerima adanya keberadaan orang-orang yang tidak berpendapat dengan kita. Misalnya orang Kristen dan orang Muslim dengan orang Hindu dengan orang Buddha dengan orang Kristen gitu kan. Kita bisa saling menerima bahwa kalian punya tempat di sini dan ini sama-sama negara kita gitu. Indonesia negara orang Kristen, Indonesia negara orang Muslim, Indonesia negara orang Hindu, Buddha, dan Katolik gitu. Tapi ada juga karena ada landasan ketuhanan yang Maha Esa itu gitu. Berarti ada juga suatu objective reality dan kebenaran di mana ketuhanan yang Maha Esa itu ada yang benar gitu kan. Jadi menurut saya, bukankah ada ruang juga untuk kita saling mendiskusikan gitu? Pasti untuk memaksa satu sama yang lain untuk percaya apa yang kita percaya itu nggak mungkin gitu kan. Itu nggak mungkin benar gitu.
pasti itu menjadi suatu hal yang error gitu, suatu hal yang salah. Ya, Untuk nodong orang lain percaya apa yang kita percaya gitu, itu masalah gitu. Cuman betul. ada juga, karena ada implikasinya bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, berarti pasti ada Tuhan yang benar gitu kan. Nah, jadi ada ruang juga untuk kita berdiskusi, in a sense untuk speak the truth in love gitu kan, untuk berkata-kata kebenaran dengan cinta kasih, dengan kasih ya, dengan kasih gitu, saling berdiskusi Betul. supaya kita bisa saling mengerti juga pandangan orang lain kayak gimana, dan berdialektika gitu, bertanya jawab dan ngobrol untuk mencari tahu kebenaran itu di mana gitu sebenarnya. Betul. Betul. Hmm. Uh, it's interesting that now you mentioned Bhinneka Tunggal Ika. Hmm. Nah, saya mau sedikit cerita mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kan ditulis oleh Empu Sutasoma, Empu Tantular, sorry, Ya. Hmm. di kitab Sutasoma. Hmm. Nah, ini yang diambil sama Bung Karno itu kan Bhinneka Tunggal Ikanya aja. Ya. Ya kan? Kalau lengkapnya itu sebenarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Hmm. Apa itu artinya, Pak? Nah, Tanhana Dharma Mangrua ini kalau yang saya tangkep ya, karena di sini zaman itu ada dua agama yang besar di Indonesia, Hindu dan Buddha, ya kan? Hindu Ya. dan Buddha. Dan di Hindu pun ada sebenarnya banyak aliran, tapi ada dua aliran yang sangat mencolok, itu yang pertama yang Siwaisme dan Waisnawa. Waisnawa itu yang dewa, maafkan kalau saya salah, tapi kira-kira kalau dengan kalimat saya begini, dewa utamanya itu Wisnu. Kalau yang Siwais itu berarti dewa utamanya itu Siwa. Siwa. Nah, Empu Tantular menulis itu sebenarnya dalam konteks begini. Mau Hindu, mau Buddha, itu tuh tetap satu, sama aja. Gitu. Memang berbeda, tapi tetap satu. Dalam konteks apa? Dalam konteks berbangsa. Ya. Gitu loh. Jadi bukan berarti Islam dan Kristen dan Hindu dan Buddha itu sama. Bukan. Kita nggak ngomong begitu. Ya. Tapi dalam konteks bernegara, kita tuh sama. Gitu. Ya, betul. Dan di situ ada kata dharma. Dharma ini kan berarti kalau dalam Hindu dan Buddha itu berarti kebaikan. Sesuatu yang sesuai dengan aturan atau keteraturan gitu. Ya, jadi yang paling penting itu dharmanya sebenarnya. Okay. Ya. Atau kalau saya diperbolehkan ngomong dengan kalimat saya sendiri, mau kepercayaan apapun kamu, kalau dalam bernegara, semua sama. Yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan buat negara kamu. Iya. Dharmanya seperti apa gitu kan? Itu yang paling penting. Iya. Dalam konteks bernegara, iya, betul. Dalam konteks bernegara. Nah, sekarang kalau kita ngomong mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ini bagi saya ini sesuatu yang betul-betul sudah dipikirkan matang-matang sama bapak-bapak bangsa. Ya, kalau secara sejarahnya kan memang sudah terjadi beberapa perubahan sampai menuju ke ketuhanan yang Maha Esa ini. Justru ini adalah salah satu sila yang ya more or less pernah jadi bahan perdebatan lah sama bapak-bapak bangsa. Yeah. Tapi kalau kita sebut yang Maha Esa, Esa ini kan berarti satu. Bukan urutan satu loh ya, satu. Yeah. Cuma satu. Jadi kita tuh lagi bilang gini, Tuhan itu cuma satu. Dan itu adalah Tuhan yang benar. Yeah. Ya kan? Soal kamu mendekati Tuhan dengan cara apa, dengan sebutan apa, itu urusan kamu. Gitu kan? Jadi kamu istilahnya
Kalau saya sangat setuju dengan satu kalimat bilang begini, Tuhan itu tidak beragama. Iya betul. Mm-mm. Sekarang kalau ditanya, saya sebagai orang Kristen gitu ya, apakah Tuhan kamu beragama Kristen? Ya enggak lah. Ngapain Tuhan beragama? Mm-mm. Kan Tuhan yang ciptakan semuanya. Ngapain juga dia beragama kan? Mm-mm. Yang menyebut nama agama itu kita, karena kita pengen melabeli diri kita dengan sesuatu yang kita percaya. Mm-mm. Yeah. Saya percaya Yesus, makanya saya dilabeli. Mm-mm. Kalau dalam hal orang Kristen itu kan kita dilabeli kan, Mm-mm. sama orang di luar Kristen. Sejarahnya begitu. Yeah. Kalau orang Kristen, pengikut Kristus, makanya disebutnya Kristen. Yeah. Nah, tapi Tuhan sendiri tidak beragama. Mm-mm. Soal bagaimana manusia berusaha mencari kebenaran dari sejak zaman dahulu, Mm-mm. ya, itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, kalau soal 6 agama yang diakui kan ada Kristen, ada Islam, ada Katolik, Hindu, Buddha, ya kan? Mm-mm. Nah, yang keenam ini kan kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi ada 6, ini 5 agama yang diakui, yang satunya lagi aliran kepercayaan. Okay. Jadi di situ termasuk Sunda Wiwitan, Kejawen, Mm-mm. terus setahu saya kalau teman-teman di Kalimantan tuh ada Kaharingan, Mm-mm. terus ada yang lain-lain gitu kan. Itu masuknya ke yang 6 ini, aliran kepercayaan. Okay. Nah, kepercayaan ini kan sebenarnya contoh Indonesia ya. Mm-mm. Indonesia ini kalau dari buku sejarah, kita itu selalu masuknya dari Hindu Buddha. Yeah. Mm-mm. Ya. Kerajaan yang paling pertama itu adalah kerajaan Kutai, abad ke-7, Yeah. ya, di Kalimantan. Mm-mm. Gitu. Kenapa disebutnya begitu, Pak? Ya, karena ini adalah kerajaan yang memiliki bukti tertulis pertama. Okay. Berupa 7 buah yupa. Dan ini adalah kerajaan Hindu katanya. Yeah. Tapi kita ingat, Hindu ini datangnya dari India. Mm-mm. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya kepercayaan native kita sendiri? Yeah. Kan gitu. Nah, Yeah. yang kadang jarang dibahas. Gitu. Nah, ini yang seru sebenarnya kalau kita mau bahas ya. Ternyata Indonesia tuh banyak banget. Dan kepercayaan itu tuh masih ada sampai sekarang, Ray. Yeah. Yeah. Nah, salah satunya memanifestasi ke dalam ritual hujan tadi. Oke. Ini intronya panjang tapi kayaknya seru juga gitu. Iya, Mm-mm. gitu ya. Itu jadi sesuatu yang seru untuk dibahas. Karena bayangin ya, kalau menurut sejarahnya, ini kita we go way back sebelum religion dan kepercayaan segala macam. Kita ngomongin dulu Indonesia ini sebenarnya penduduk aslinya siapa? Oke. Itu dulu. Baru kita bisa tahu kepercayaan aslinya apa, kan gitu. Iya. Nah, kira-kira Ray ada gambaran nggak sebagai orang Indonesia? Kalau ditanya orang Indonesia yang pertamanya siapa, saya jujur saya nggak tahu, Pak. Saya pernah dengar gitu kayak katanya ada yang migrasi dari daerah Afrika gitu kalau nggak salah ya, untuk yang paling pertama banget gitu. Tapi saya juga belum pernah nelusuri, belum pernah apa gitu. Nah, kalau yang disebut gini, kalau sekarang sebenarnya apa yang dialami atau yang diributkan, yang Bapak akan sebutkan itu, yang saya akan sebutkan itu nggak terlalu ramai sih kalau sekarang. Kalau kemarin sempat ramai. Oke. Ada yang ngeributin soal pribumi non pribumi, ingat nggak? Iya. Ya, kemarin sempat ribut. Kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pribumi ini kan artinya adalah penghuni asli yang memang berasal dari daerah tersebut. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kita memakai teori atau hipotesis out of Africa, berarti seluruh dunia kecuali Afrika tidak punya penduduk pribumi. Iya. Berarti native gitu ya bilangnya. Tidak Iya. ada. Oke. Berarti sekarang kalau tidak begitu kita geser aja pengertiannya. Jangan begitu berarti. Pribumi itu adalah berarti orang yang pertama datang ke wilayah tersebut. Gitu kan? Oke. Nah, kalau secara sebenarnya ini ada banyak teori, tapi yang banyak disetujui oleh para pakar adalah yang pertama datang ke wilayah yang kita sebut dengan Nusantara atau Indonesia adalah orang-orang Melanesia. Oke. Melanesia. Lalu datanglah juga orang Austronesia. Oke. Kalau Melanesia itu berarti dari daerah mana itu, Pak? Melanesia ini adalah orang-orang yang kita lihat perawakannya itu seperti teman-teman di Indonesia Timur. Oke. Ya, orang-orang Ambon, orang-orang kepulauan kalau Melanesia itu. Jadi yang mirip-mirip kayak orang Hawaii, orang-orang Fiji, orang-orang New Zealand, tapi yang native-nya apa disebutnya? Ya orang itu ya, orang Samoa, itu Melanesia itu. Ya, dan ini adalah orang-orang yang memang pelayar tangguh semua. Oke. Jago berlayar. Nah, lalu nanti datang Austronesia, lalu nanti datanglah yang dari Yunan, dari China. Nah, ini terbagi pada dua kedatangan. Yang pertama itu adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Melayu tua. Nah, nanti ini mereka akan berjalan ke arah timur nanti. Lalu istilahnya berhubungan dan melakukan perkawinan dengan orang-orang Austronesia. Hasilnya adalah teman-teman kita yang di wilayah timur. Oke, menarik ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah datangnya Deutro Melayu atau Melayu muda. Nah, Deutro Melayu ini adalah orang-orang Jawa, orang-orang Minang, gitu, ya, yang nanti berubah jadi itu. Tapi kalau kita merujuk kepada pengertian pribumi, berarti sebenarnya yang berhak menyebut nama mereka pribumi adalah orang-orang Indonesia Timur. Yang paling pertama kan gitu. Kalau kita ikutin argumen tadi. Ya, gitu. Nah, sekarang mengenai kepercayaannya. Nah, apakah ada Pak sebelum hidup? Sebenarnya kepercayaan ini kan ada yang kita kenal dengan animisme, ada dinamisme, ya kan? Kalau animisme ini menyembah leluhur, benda-benda alam. Itu benda-benda. Itu animisme. Ya, leluhur juga. Kalau Leluhur dan dinamisme benda kan alam, ya. menyembah kekuatan alam. Ya. Kalau dinamisme menyembah kekuatan alam, kayak petir, disembah. Terus kalau dalam kasus ini kayak matahari disembah kan gitu kan. Ya. Nah, terus ada juga yang menyembah leluhur, ya, animisme, dinamisme. Apakah itu betul? Masalahnya begini, yang menyebutkan animisme, dinamisme, itu setahu saya juga bukan yang pertama ya mencetuskan itu, bukan asli sejarah Indonesia, bukan sejarawan Indonesia. Karena animisme itu, karena namanya saja udah bukan orang Indonesia kan. Animisme itu kan anima dari Latin kan sebenarnya, yang artinya jiwa gitu. Makanya kalau kita tahu animatronics gitu, yang kayak di Dufan gitu kan ada apa? Boneka-boneka yang bisa jalan itu kan namanya animatronics kan. Karena seperti punya hidup, seperti punya jiwa gitu.
Nah, makanya pakai anima gitu. Dan dinamisme pun itu kan karena dari kata dinamo, dinamo bahasa Iya, Yunani itu kan. Artinya itu dinamo itu power ya kalau nggak power, salah. Heeh, kekuatan. dinamo artinya power Iya. gitu. So, saya tidak tidak tahu maksud maksud penamaan animisme dinamisme ini seperti apa. Tapi mungkin memang animisme dan dinamisme ini adalah satu sebutan untuk mengeneralisir Iya. kepercayaan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia yang mempercayai leluhur, mempercayai kekuatan-kekuatan alam gitu ya. Apakah itu betul? Yes, in a sense yes. Karena kalau kita mengacu kepada perkembangan sejarah gitu ya, manusia ini kan selalu mencari dan percaya, mencari di luar sana nih ada nggak sih kuasa atau power atau sesuatu pribadi yang mempengaruhi kehidupan saya. Iya, itu menarik sih menurut saya. Kayak in a sense that universality itu lagi gitu ya Pak. Bahwa semua peradaban itu ya memiliki character traits yang sama gitu. Meskipun sangat jauh dan kurang kontak gitu kan. Meskipun kalau kita ambil sejarah Menara Babel gitu misalnya ya. Cuma kan tetap it's still interesting gitu untuk melihat bahwa uh, secara misalnya animisme dinamisme gitu ya. Berarti di kebudayaan begitu banyak gitu di seluruh dunia, be it Aztecs, Incas, terus habis itu Yunani kuno gitu kan. Zaman-zaman bahkan sebelum Aristoteles gitu. Kita udah ada percaya bahwa manusia itu interestingly enough bahwa kita bukan cuma tubuh gitu kan. Bahwa kita ada Ya, sesuatu yang namanya jiwa gitu. Itu kan sebenarnya betul. suatu teori yang metafisika yang baru, kalau nggak salah baru keluar itu zamannya Aristoteles kan sebenarnya. Tapi sebelum itu pun orang udah pikirin itu gitu. Baru cuman dikemukakan dan dijadikan populer gara-gara Aristoteles aja gitu. Cuman it's Betul. interesting gitu bahwa orang di Nusantara zaman mungkin berabad-abad sebelum Aristoteles pun udah percaya hal yang sama gitu. Bahwa ada yang namanya jiwa, ada yang namanya metafisika yang sangat dalam itu gitu kan. Bisa percaya dinamisme dan lain-lain gitu. Iya. Kita kasih contoh ya, kita ambil contoh lah. Kalau kita tanya, bahkan di zaman dulu, ke seluruh orang di dunia, atau kita ambil satu suku terpencil aja lah, terus kita tanya, kalau orang baik atau leluhur kamu meninggal, atau kita tanya konsep Tuhan lah, atau dewa ada di mana, pasti semua nunjuknya ke atas. Iya betul. Konsep itu, iya menarik banget kan konsep afterlife gitu, bahwa ada dunia, ada alam setelah kematian gitu. betul. Iya, banyak yang bisa Itulah diinfer sebabnya, gitu. itulah sebabnya coba kita lihat ya. Babel itu kan bilang bahwa ayo kita bikin menara sampai ke langit. Iya. Ya, sampai ke langit. Lalu kita lihat di budaya-budaya purba di seluruh dunia itu bikin yang namanya piramid. Iya. Dan Mesopotamia juga bikin zigurat kan, yang mirip juga kan si bentuknya. Betul. Zigurat, piramid, piramid juga ada banyak macam kan, bukan hanya yang di Mesir. Native American juga punya piramid. Even we as Indonesian have pyramid. Iya. Ya, situs Gunung Padang adalah salah satu situs megalitik paling tua yang diakui oleh dunia. Gunung Padang, namanya aja udah gunung. Itu situs megalitik yang bentuknya udah segede gunung gitu, jadi kebayang. Tapi kalau kita lihat semua strukturnya sama. Kalau secara sejarah itu disebut sebagai punden berundak, karena ada undakan, ada tangga. Dan makin ke atas makin kecil, ya kan? Nggak lurus begini nih, makin kecil makin ke atas. Dan yang di atas ini adalah yang paling suci. Itu sebenarnya konsep
yang menarik di Iya, seluruh dunia tahu bahwa yang suci itu ada di atas, iya, betul, betul. dan yang suci itu untuk untuk ke atas itu jalannya makin kecil. Mm-mm. Iya, iya. Dan banyak juga perdebatan antara misalnya orang-orang yang ngerti mitologi, orang-orang yang ngerti eh, apa kepercayaan-kepercayaan kuno gitu ya, bahwa yang di atas itu kan salah satunya makanya kenapa kita bilang bahwa dulu orang percaya bahwa raja-raja adalah keturunan dewa gitu ya. Mereka bilang bahwa yang Ya, at the top of the pyramid itu, siapa yang berhak mengatur kemanusiaan itu, mengatur manusia-manusia itu harus memiliki traits tertentu gitu kan. Makanya kalau kita tahu bahwa di mitologi misalnya Babylon dan bukan Mesopotamia dan Mesir itu memiliki kemiripan kan sebenarnya dalam mitologinya, di mana yang di atas at the top of the pyramid itu, kalau kita baca mitologinya siapa Horus dan eh, Isis dan Osiris dan Set gitu, dan kita samakan dengan mitologinya Dewa Marduk gitu, itu mungkin nanti kita satu satu hari bisa bahas lebih dalam mitologi. Cuman ini mah apa, kayak menarik aja gitu, bahwa ada kemiripan bahwa siapa yang at the top of the pyramid itu mereka harus memiliki satu simbol yaitu mata gitu kan. Makanya Horus itu disimbolkan memiliki mata kan sebenarnya gitu. di Nah, Eye of Horus. di Eye of Horus ya, supaya karena salah satu interesting adaptation saya adalah bahwa siapa yang memimpin itu dia harus bisa melihat melihat sejarah, melihat konteks, melihat memiliki bijaksana untuk melihat dan tidak tertidur gitu. Karena pada saat tertidur, masyarakat itu akan punah gitu. Masyarakat itu ada sesuatu yang bahaya yang bisa menimpa mereka gitu. Itu menarik sih sebenarnya. Nah itu kan sebenarnya kalau dalam teori konspirasi jatuhnya itu Illuminati katanya. Iya, iya. Kayak di yang uh, $1 ya, yang piramid Iya, kepotong terus ada iya, gambar mata kan, iya. Coeptis katanya kan, New World Order apa segala macam. Ya mungkin Iya. bisa jadi ya, kita nggak bisa tertutup ke arah sana lah ya, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau secara pribadi yang sudah dipelajari bahwa mata itu kan sebenarnya adalah sumber insight, gitu kan? Gimana kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk mengambil satu keputusan yang mungkin akan mempengaruhi hidup banyak orang, ya dari mata itu, Iya, iya. melihat, mengawasi, kan seperti itu. Mm. Ya. Nah, balik lagi ke kepercayaan di Indonesia, itu ada satu kepercayaan yang menurut beberapa ahli sejarah itu dipercaya sebagai kepercayaan yang salah satu yang paling tua, namanya Kapitayan. Iya. Kapitayan. Nah, what's interesting is yang disembah oleh orang-orang Kapitayan ini adalah Sang Hyang Taya. Taya ini artinya adalah void. Suwung, Atau kosong. tidak ada. Yeah. Suwung, kosong tapi ada. Gitu. Yeah. Nggak bisa diapa-apain, tapi ada. Yeah. Gitu kan? Dia adalah permulaan dari segalanya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat secara Yunani, ya Yunani, sebelum adanya Kronos, bukan Kronos bapaknya Zeus, tapi Kronos as in time gitu ya. Yang pertama adalah void atau chaos. Chaos kan? Betul. Secara Kristen, pada mulanya bumi itu gelap dan tidak berbentuk. Tohu vabohu ya di bahasa itu Ibraninya. So it's interesting, kok nenek moyang bangsa ini bisa tahu ya bahwa segala sesuatu itu awalnya memang dari nggak ada gitu. Tapi yang nggak ada ini punya kuasa, gitu ya. Sang Hyang Taya ini dia punya kuasa dan memanifestasikan kuasanya ini ke berbagai bentuk. Dalam bentuknya tuh
Nah, Oke. ini. Tuh, Jadi pernah dengar nggak, Rek? pernah. Jadi tu ini sebenarnya manifestasi dari sesuatu yang tidak ada tapi ada ini gitu ya. Dari suatu Betul. chaos ini. Jadi tapi bukan, kalau kita lihat dari, nggak tahu ya, kalau saya lihat dari misalnya mitologi kayak Mesir dan Mesopotamia gitu kan, sebenarnya ada suatu pola yang mirip gitu kan, di mana adanya chaos dan setelah itu ada suatu order yang justru shape something out of that chaos gitu kan. Kalau misalnya kita ambil teorinya Carl Jung, dalam psikologi mah, kita melihat kekacauan dalam diri kita, kita masuk dan kita ambil sesuatu daripadanya supaya kita memiliki sesuatu yang berguna gitu. Out of that chaos there is something useful gitu. Ada order gitu. Hmm. Bukan ya, kalau ini Ya, beda ya. uh, in a sense, yes, sama Hmm. seperti itu. Hmm. Jadi uh, Tuhan dalam bentuk teaya ini ya, kalau dalam bahasa Sunda kan teaya, jadi Hmm. taya kan, Ya. Hmm. ya. Hmm. It's interesting, Ya. taya, teaya, itu betul. Hmm. Um, ini adalah konsep di mana uh, untuk menggambarkan bahwa Tuhan ini nggak bisa kita sentuh. Hmm. Ya, ini saya tidak berbicara sebagai seorang Kristen, nanti disangkanya ini jadi jangan dipotong klipnya ya. Iya. Tuhan itu nggak bisa disentuh, Tuhan itu nggak bisa diapa-apain. Mhm. Uh, uh, apa istilahnya, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah pikiran Tuhan. Iya. Mhm. Sebenarnya selaras dengan teman-teman kita Buddha. Oke. Nah, teman-teman kita Buddha juga begitu. Mhm. Apa, Sang Buddha itu bukan Tuhan. Kalau Mhm. silakan ditanya ke teman-teman yang Buddha atau ke Banse gitu ya. Mhm. Sang Buddha itu bukan Tuhan. Sang Buddha itu adalah guru Mhm. yang Mhm. memberikan ajaran. Iya. Orang-orang Buddha ini inti tujuannya adalah kita memperbaiki hidup kita untuk mendapatkan karma baik Mhm. dengan kekuatan kita. Iya. Ada Tuhan nggak? Ada, tapi Mhm. nggak bisa diapa-apain. Ini kan Mhm. selaras dengan saya ini kan. Iya. Iya. Mhm. Tapi out of that saya, kuasa ini mengalir ke dalam banyak bentuk. Dan it's not necessarily just good forces. Nah, ini yang salah dimengerti. Oke. Kalau buat agama seperti kita, Tuhan itu pasti baik. Mhm. Mhm. Nah, kata Tuhan sendiri Mhm. sebenarnya kan bahasa Indonesia. Kalau Iya. dalam bahasa bukan Tuhan, Mhm. Iya. ya, kalau orang Kristen kan. Mhm. Nah, kata Tuhan ini mengambil dari kata-kata yang diturunkan dari nenek moyang kita. Dan di situ ada kata tu. Mhm. Iya. So, good forces that came out from this Sang yang kaya became Tuhan. Jadi Dan bad Tuhan forcesnya gitu ya. adalah hantu. Oke. Iya, iya. Menarik sih. Sampai Interesting sekarang ya. kita pakai itu kan kata-katanya gitu. Tuhan, hantu. Mhm. Dulu kan kita suka bercandain ya, Tuhan, 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 Tuhan jadi hantu. Ya, Jadi hantu uh, jadi Tuhan. jadi yang manifestasinya kepada eh, kekuatan yang baik itu Tuhan, dan yang kepada kekuatan yang kita bilang buruk itu hantu gitu. Hantu. Oke. Mhm. Ini sejalan sebenarnya dengan uh, ajaran atau kepercayaan dari Mesir kuno. Mhm. Oke. Ya, Mhm. uh, di Mesir kuno ini dipercaya bahwa dewa-dewa ini not necessarily, tidak secara necessarily, mereka memelihara alam ini untuk kebaikan. Jangan salah tangkap. Iya. Mhm. Kalau di Mesir itu dipercaya bahwa dunia ini butuh both good and evil. Dan Mhm. semua harus in balance. Jadi kalau good-nya terlalu banyak, harus ditambahin evil-nya. Mhm. Kalau evil-nya terlalu banyak, good-nya harus ditambahin. Iya, itu mirip Taoism kan jadinya. Taoism, yin and yang. Mhm. Iya. So it's all about balance gitu kan. Mhm. Nah ini, jadi kalau dibilang bahwa apakah nenek moyang bangsa Indonesia dulunya adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada di sini, ada di sana, ada banyak gitu, menyembah banyak Tuhan. Enggak. Mhm.
eh, ini nanti kalau menurut yang saya baca, yang saya pelajari, Mhm. itu nanti akan menurun kepada kepercayaan lokal, contoh kayak kejawen gitu Oke, ya. Kalau iya. di Sunda Wiwitan, Mhm. Mhm. eh, Coba. kearifan lokal lah istilahnya. Iya, iya. Saya juga jadi apa dari ngobrol ini lagi gitu ya, jadi kayak menarik juga ya. Another thing to point out gitu ya. Saya kan di sini sebagai receiving end gitu. Saya yang justru banyak gak taunya dari sini. Jadi, Ya, tapi something to point out lagi tuh bahwa menarik juga apa ya? eh Bukan hanya bahwa manusia dari zaman, berarti ini zaman purba ya, praaksara kan sebenarnya, ya, before history kan sebenarnya. Jadi orang-orang ini bukan hanya saja ngerti metafisikanya, ya ada yang namanya esensi, ada yang namanya accidents gitu kan. Dia misalnya dalam dinamisme gitu. Tapi juga bahwa mereka ngerti ada suatu hal mendasar bahwa ada yang namanya good and evil gitu kan sebenarnya. Ada yang namanya ya, baik dan jahat gitu. Mereka ngerti bahwa ada namanya life after death gitu, dan itu semua common throughout all civilizations, tapi juga good and evil ini gitu, bahwa it's common throughout all civilizations juga. Ya Mesir ngerti itu gitu, bahwa harus ada balance di antara ini. Ya tentu interpretasinya beda-beda kan dalam setiap civilizations, cuman ada suatu unsur ini, ada chaos dan ada order, ada good dan ada evil gitu, dan ada, ya menarik gitu, sangat menarik. Saya juga ingat jadi ceritanya, kalau nggak salah ya, saya pernah baca kayak awal-awalnya hmm, kitab sucinya orang Buddha kalau nggak salah ya, yang pertama kan menceritakan cerita Siddhartha Gautama kan sebenarnya, bagaimana dia crown prince dan dia keluar ke kota dan habis itu melihat ke the pain and the suffering of this world gitu kan ya, dan habis itu makanya dia memilih untuk tidak lagi menjadi crown prince dan untuk bertapa gitu. Dan itu menjadi suatu hal yang cerita universal juga kan, adanya good and evil, adanya good and suffering gitu. Hmm. ya. Iya, iya. Eh, apa ya? Eh, itu adalah hal yang sangat-sangat sangat universal ya, Hmm. common gitu ya. Iya. Um, but yang lebih interesting ini adalah manusia seluruh dunia punya kesadaran yang sama ke arah situ, Iya. meskipun detailnya beda. Hmm. Iya. Interpretasinya mungkin Uh, beda. Hmm. Oke lah, kita katakanlah, tapi kan Pak zaman dulu juga sudah ada hubungan perdagangan, betul nggak? Hmm. Iya. Hmm. Jalur sunat atau segala macam. Mungkin kebudayaannya bersambut, yes. Tapi kalau kita ambil di suku-suku pedalaman yang even katakanlah belum tersentuh pun, mereka punya pemikiran yang sama loh. Hmm. Iya, Ya, makanya dalam hal menarik. itu detailnya beda, Hmm. tapi arahnya sama. Iya. Jadi maksud saya itu, kalau ini adalah sesuatu hal yang begitu mendalam gitu ya, dan begitu a problem of all ages gitu kan, berarti suatu masalah yang permeates setiap zaman gitu. Jadi bukankah itu apalagi untuk kita gitu ya, zaman sekarang, zaman modern. Saya rasa kayak makin lama kita udah makin cuek gitu kan terhadap hal-hal apa itu baik, apa itu ya moralitas gitu ya. Apa itu baik, apa itu jahat gitu. Apa itu chaos, apa itu order gitu. Jadi ya menurut saya, kalau pertanyaan ini sudah ditanyakan pada setiap zaman, ya siapakah kita gitu kan untuk tidak mempertanyakan hal yang sama gitu. Untuk tidak seriously ponder on the same thing gitu. Ya, Mm. ya, 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 of Mm. course. Um, uh, Seperti kayak kita obrolin waktu pertama, kalau nggak salah saya Mm. pernah bilang bahwa uh, religion and science bukan berarti bertabrakan. Mm. It's Iya, just iya that betul. mungkin otak kita dan teknologi yang kita bangga-banggakan sekarang belum bisa mencapai Tuhan. Iya. Mm. Mm. Konsepnya sudah ada. Mm. Untuk kesamanya belum. Iya. Contoh, kita punya teori kan. Mm. Bisa nggak kita lihat bulan? Jangan bulan lah. Bisa nggak kita lihat galaksi yang lain ya? Kan katanya bulan, kita udah pernah ke sana ya. Katanya, kan kita Mm. nggak tahu ya. Katanya. Mm.
Atau yang paling gampang lah, jangan galaksi yang lain. Eh, Planet tetangga kita lah, Hmm. Jupiter. Hmm. Bisa dilihat? Bisa. Pernah ke sana nggak? Enggak. Hmm. Atau Mars katanya bisa habitable kan? Iya, iya. Hmm. Bisa dilihat? Bisa. Manusia pernah ke sana? Belum. Hmm. Hmm. Tapi kan pernah Pak, ini apa alatnya rover itu ya, sampai Mars sana gitu rover. ya. Iya. Hmm. Iya, Mars rover. Tapi itu kan masih teori. Hmm. Maksud saya begini, apakah dengan berarti kita belum ke sana lalu hal itu tidak ada? Tidak juga gitu. Hmm. Iya. Ya kan? Hmm. Kalau dibilang, oh iya, tapi kan Pak sekarang udah bisa dilihat pakai teleskop. Nanti dulu. Hmm. Orang-orang purba sudah tahu. Even di Greek itu kan sudah ada Jupiter, Mars, dan segala macam. Iya, iya. Di Romawi ya. Hmm. Mereka sudah tahu ada itu gitu loh. Hmm. Iya. Bukan berarti itu tidak ada. Iya. Nah, sama dengan kepercayaan Hmm. yang sudah dipertanyakan dari sejak zaman dulu. Good and evil, is there afterlife dan segala macam gitu kan. Hmm. Secara sains yang kita punya sekarang kita nggak bisa proof. Iya. Tapi kita harus memikirkan hal itu. Ya terlepas saya sebagai seorang Kristen ya saya mengimani berdasarkan iman saya. Tapi saya tidak bisa menghakimi teman-teman yang mungkin saya punya teman sahabat yang agnostik. Iya. Agnostik itu ya kita juga jelasin juga mungkin itu satu term yang baru kan sebenarnya ya. Agnostik itu. Iya, agnostik. Agnostik itu. Agnostik itu cara gampangnya gini lah. Saya tahu Tuhan ada. Tapi dia tidak peduli. Intinya gitu lah. Iya, iya. Saya tahu Tuhan ada tapi saya tidak peduli gitu. Terserah dia lah, ada nggak ada bukan urusan saya gitu. Nggak ada urusan saya lah. Saya nggak ada urusan sama dia nggak ada urusan sama saya. Agnostik tuh begitu. Jadi beda dengan ateis ya. Kalau ateis bilang Tuhan nggak ada. Dan saya akan buktikan bahwa dia nggak ada. Gitu. Iya, gitu kan. Bahkan sampai ada yang leluconnya bilang, demi Tuhan saya bersumpah saya itu ateis. Iya. Iya. Gitu. Dan meskipun teman-teman yang dengar ini mungkin ateis ya, it's okay for me. Saya tidak akan menghakimi. Cuman maksudnya, even though kalau kamu tidak memikirkan mengenai Tuhan, you have to question and meditate on it. Betul. Bukan mengenai Tuhannya, but about the forces of good and evil in this world. Ya. Yeah. And how to maintain balance gitu. Setuju bahwa apa ya? Ada bahaya yang sangat besar yang banyak dari kita nggak sadar bahwa hal-hal yang penting yang sudah dipertanyakan sepanjang sejarah kita sekarang mulai abaikan gitu, mulai nggak peduli lagi, mulai nggak pertanyakan lagi. Tentu ya justru the farther we go with technology gitu, semakin jauh kita berjalan dengan teknologi, kita bisa explore the universe, kita bisa explore the bottom of the oceans gitu, kita tahu adanya sekarang metaverse dan lain-lain gitu ya. Justru bukankah semakin jauhnya kita dengan teknologi, justru semakin dalam juga kita harus berpikir tentang kemanusiaan gitu kan. Jadi ya kalau saya bisa kita ambil kutip seorang profesor gitu ya, dia bilang bahwa ya I'd rather be wrong about something that is important than not consider it important in the first place gitu. Itu siapa ya? Saya jadi lupa namanya. Maaf nanti kalau ingat saya kasih tahu lah itu dari siapa. Saya lupa. Tapi itu kalimat yang bagus ya. Saya lebih baik salah untuk sesuatu yang penting daripada saya tidak pernah memikirkan itu kan. Gitu. Dan balik lagi ke konteks kita mengenai keberagaman ya. Kalau kita merujuk kepada kebudayaan ya, meskipun kita nggak percaya gitu ya. Mungkin teman-teman ada ya, saya kan Kristen, ngapain juga saya mempelajari Sunda Wiwitan atau Kejawen. Saya nggak bilang mempelajari, tapi saya bilang bahwa ini lihat loh, bangsa ini tuh punya rich history. Iya, secara yang begitu kaya. Ya, tapi budaya, wisdom, ya.
itu yang sangat-sangat dalam gitu loh. Nah, Mm-mm. kenapa kita harus ribut mengenai hal-hal yang kecil-kecil begini gitu loh. Mm-mm. Iya, Ya, betul. sekarang kalau pawang hujan ini segala macam, bahkan ada yang bilang nanti ini mendatangkan kutuk bagi Indonesia. Sorry bro, bukan mendatangkan kutuk bagi Indonesia, tapi omongan kamu itu yang mempercayai bahwa kutuk akan datang, yang akan mendatangkan kutuk. Apalagi kalau kamu sebagai orang Kristen, kamu melihat seperti ini dan waktunya sudah terjadi, ya, waktunya sudah terjadi. Mm-mm. Kan istilahnya gini, kalau kamu bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Kalau kamu nggak bisa lakukan sesuatu, ya berdoa, betul nggak? Mm-mm. Mm-mm. Nah, if you are in charge, Mm-mm. ya Mm-mm. pada balapan itu, Mm-mm. kalau kamu yang in charge, ya jangan panggil pawang hujan, Iya, iya. betul nggak? Mm-mm. Ya, tapi kalau kamu nggak in charge, ya sudah kamu berdoa gitu. Kalau orang lain yang in charge dan dia percaya pada pawang hujan, ya sudah kamu berdoa. Mm-mm. Berdoanya bukan untuk melawan pawang hujannya, tapi kita berdoa sama-sama mendoakan gelaran ini loh. Mm-mm. Jadi kan lagi hujan nih. Mm-mm. Kalau memang kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya kita berdoa Tuhan supaya hujannya berhenti. Kan sama-sama aja sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi jadi apa pola pikirnya kita ini sebagai bangsa yang harus disatuin, bukan nyari siapa benar siapa salah loh. Iya, iya. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Saya adalah salah satu orang yang memeluk agama yang diakui, 5 agama yang diakui oleh negara. Mm-mm. Jadi saya merasa lebih benar daripada aliran kepercayaan. Itu kan ngaco. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Gitu loh. Ada yang Kristen yang bilang aliran kepercayaan ini klinik apa segala macam. Enggak gitu, Bos. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Gitu. Secara pribadi, secara iman, saya tidak percaya. Tapi Mm-mm. untuk bilang begitu ke orang lain, Mm-mm. itu kayaknya menyakiti perasaan orang lain ya. Iya, iya. And another thing bahwa banyak yang bisa kita pelajari juga dari orang lain gitu. Jadi justru ignorance itu kan yang menjadi the biggest enemy itu gitu. Untuk kita nggak Ya, mau mempelajari dari mereka, ya apalagi kita kalau kita ngomong dengan konteks Kristen kita tahu bahwa ada yang namanya anugerah umum gitu kan. Suatu anugerah yang diberikan kepada ya secara general gitu, general grace gitu. Common grace dan begitu banyak yang kita bisa pelajari dari mereka. Apalagi kita yang ya maksudnya kenapa kita harus pelajari meskipun kita Kristen atau agama lain gitu. Kenapa kita harus pelajari hal-hal yang kayak gini gitu kan yang gak ada hubungannya dengan apa yang saya percaya. Ya karena mau gak mau kita hidup dalam dunia itu gitu kan. Kita hidup dalam negara itu. Kita hidup dalam negara yang mengakui negara-negara agama-agama yang lain dan ada baiknya supaya kita bisa berpengaruh, supaya kita bisa bekerja dengan baik, supaya kita bisa berdampak gitu. Ya pasti kita harus bisa mempelajari dan jangan salah juga mempelajari bukan cuman untuk supaya kita bisa ngomong doang gitu kan. Bukan belajar supaya kita bisa berargumen. Tapi who knows, you just might get something out of learning gitu. Dari belajar itu you just might get something gitu. Mm-mm. ya. Ada satu perkataan yang saya minta maaf kalau ini sangat, saya tuh sering nonton juga cuplikan-cuplikan dakwah dari teman-teman kita agama lain gitu ya. Mm-mm. Ada satu yang pernah diomongin sama satu penceramahnya, dia bilang begini, kalau mau belajar agama itu jangan ke orang yang pindah dari agama itu. Mm. Iya, iya. Karena Ya, subjektif gitu. iya, karena dia nggak lulus. Mm-mm. Mm-mm. Nangkep kan? Iya, ngerti. Maksudnya, kalau ada teman-teman kita agama lain yang pengen mempelajari kekristenan, jangan nanya ke orang yang keluar dari Kristen. Iya, betul. Mm-mm. Kenapa? Kan dia nggak lulus, makanya dia keluar dari Kristen. Iya, iya. Pola pikirnya udah diubah juga pasti gitu. Mm-mm. Ya, jadi kamu nanya sesuatu ke orang yang tidak lulus, kan begitu. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Tapi kalau kita, ini yang tadi Ray sempat mention juga, kalau kita bisa duduk bersama, berdiskusi tanpa prejudice, Mm-mm. Iya. ya, kalau kita benar-benar mau datang, come together Mm-mm. as one, memang pengen saling mengerti, Mm-mm. nanya-nanya bukan untuk menyerang, bukan untuk mencari kelemahan.
Iya, iya. Bertanya untuk mendengar jawaban gitu. Betul. Mm-mm. Kalau kita bertanya untuk menyerang, itu ceritanya udah beda lagi. Orang mau jawab Iya. apapun, kita udah punya prejudice. Ada teman-teman yang bilang, kayak tadi yang saya cerita, eh, berusaha memberitahu bahwa teman-teman kita Hindu itu bukan menyembah berhala loh. Mm-mm. Bukan berarti Tuhannya banyak, bukan gitu loh. Iya. Oh itu mah kamu aja mungkin katanya udah punya temenan banyak sama ini, akhirnya pemikiran kamu berubah segala macam, dianggapnya saya agak sesat gitu ya segala macam. Mm-mm. Bukan. Tapi kita harus mendudukan fakta pada faktanya, to see things as it is gitu kan, Iya. Mm-mm. bukan as what we wanted to be. Iya, betul. Mm-mm. Mm-mm. Itu. Em, saya bilang sama teman-teman saya yang bilang bahwa Hindu dan teman-teman Buddhis itu menyembah berhala. Saya bilang gini, zaman dulu Mm. tidak ada yang namanya foto. Iya. Sekarang misalkan, ya kalau sekarang mah Ray mungkin udah enggak, kalau zaman saya masih. Zaman dulu itu nggak ada namanya video call begini, nggak ada. Iya. Paling bisa telepon, kan? Terus kalau kangen sama pacar saya, sambil telepon apa? Lihat fotonya. Mm. Kalau lagi habis pulsa, ngapain? Mm. Kalau lagi kan, lihat fotonya diajak ngomong. Iya. Betul kan? Mm-mm. Iya. Nah, sekarang, zaman dulu, orang-orang yang punya kepercayaan ini, mereka nggak punya foto. Mm. Dan kalaupun punya foto, namanya dewa kan nggak bisa difoto. Mm-mm. Terus gimana caranya supaya saya bisa berdoanya lebih khusyuk lah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu Mm-mm. ya. Mm. Lebih konten gimana? Kan saya harus membayangkan bahwa Tuhan ada di depan saya. Mm. Ada Mm. orang yang bisa membayangkan, ada yang tidak. Jadi caranya gimana? Dirangsang dengan cara indranya dikasih lihat. Mm. Secara 3D, bentuknya patung. Iya. Iya. Mm. Oke, jadi Orang-orang teman-teman mm. Hindu Buddha itu hatinya bukan ke patung, tapi Mm-mm. ke dewa yang dimaksud. Ini hanya untuk merangsang indera saya. Iya, iya. Jadi mungkin in a sense bukan masalah objeknya kan, bukan masalah objek apa yang ada di depan kitanya gitu. Tapi secara subjeknya Bukan. kita menyembah ke siapa gitu. Iya. Mm-mm. Gitu. Nah, ini kan kadang kalau orang nggak mau nanya, udah punya prejudis dulu. Mm-mm. Iya. Iya. Kayak kita di sekolah minggu diajarin, orang Israel pernah menyembah berhala bentuknya patung, Mm-mm. anak sapi yang dibawa dari Mesir, Yang ya ya, kan? anak sapi yang anak lembu yang dibuat di pas di Anak padang lembu gurun. emas itu kan, Mm-mm. di ada padang gurun. Mm-mm. Apakah itu menyembah berhala? Ya, itu menyembah berhala. Mm-mm. Karena Alkitab bilang begitu. Saya sebagai orang Kristen, saya mengimani itu. Iya. Tapi jangan sampai gara-gara itu patung dan teman-teman kita juga dalam tanda kutip sepertinya nyembah patung, akhirnya kita jumping conclusion gitu, Iya. disambung-sambung gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Kita tidak mengerti pola pikir teman-teman kita. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kan jauh lebih baik kalau kita duduk sama-sama, kita nanya, Iya. Iya. bro, sebanyak teman dekat kan, Mm-mm. agama lu tuh nyembah patung enggak? Pasti dia akan jelaskan kan. Mm-mm. Mm-mm. Sorry nih, saya bukan menyinggung, saya pengen ngerti. Iya. Iya. Betul. Teman-teman kita juga kan, saya punya teman-teman yang Muslim juga, sahabat saya banyak. Mereka juga sering nanya, bro, temen lu, Tuhan lu 3 ya? Mm-mm. Lu pengen tahu atau cuman pengen cari pembenaran? Pengen tahu, bro. Oke, kalau pengen tahu, saya jelasin. Iya. Saya Iya. jelasin tuh, ini Tritunggal tuh begini. Mm-mm. Nah, ini sudah dikasih tuh. Oh, berarti Tuhannya orang Kristen cuma satu ya? Cuma satu. Mm-mm. Saya bilang Mm-mm. itu tuh cuman penamaan aja, seperti apa ya, kalau kita terangin di sini kan repot ya. Iya. Iya. Ya, Cuman jadi buat teman-teman yang dengar ini yang pengen lebih ngerti ya, hubungi teman-teman Kristen yang mengerti hal ini dan tanyakan. iya. Jadi apa ya? Yang mungkin yang kita mau, ya ini juga sebenarnya kita nggak plan dulu kan sebelumnya gitu. Cuman apa yang mau kita tampilkan adalah sebuah impian Indonesia yang bisa apa ya? Bisa duduk bersama dan bertanya untuk mendapat jawaban gitu. Bukankah ya berani? Dan betul-betul menghidupi Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya, betul. Iya. Iya, duduk bersama
bertanya, untuk mendengar jawaban dengan tulus ingin mengerti gitu dan mempertanyakan hal-hal yang penting gitu. Maksudnya bukankah itu apa ya? Impian yang indah dan impian yang bisa nyata gitu kan. Ya Betul. kayak kalau dari saya sendiri gitu ya, apa yang waktu kalau pernah dengar trailer episode-nya di yang Spotify gitu. Saya bilang kan Mm. apa? Ngerasa bosen gak sih kayak ngomongin yang sama-sama aja gitu kan? Ngomongin ya TikTok lagi, artis Korea lagi, apa lagi gitu. Ya karena apa ya? Itu suatu hal yang benar-benar dari hati saya juga mengganggu gitu, gatel gitu. Kayak sangat banyak, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang harus ditanyakan, yang layak ditanyakan kepada orang-orang yang justru di situ ada kan di Indonesia apalagi gitu. Kita diberkati Ya, dengan suatu negara yang benar-benar bineka tunggal ika yang beragam, berbeda, tapi satu gitu. Ya ya, udah ada opportunity-nya, udah ada chance-nya gitu. Bukankah indah kalau ada suatu kenyataan bahwa kita bisa duduk bersama mempertanyakan hal-hal yang penting untuk mendapatkan jawaban gitu. Benar-benar indah kan gitu. Gitu sih. betul. Kalau kita tidak mengerti essence of Bhinneka Tunggal Ika, kita cuma bisa ngelihat bahwa itu hanya semboyan sebuah pita yang dicengkram sama Garuda. Iya, iya, Cuman itu betul. aja. Mm-mm, Dan kita cuma tahu bahwa oh itu artinya berbeda-beda tetapi satu jua. mm-mm. Itu ngerti nggak sih meaning di balik itu? Iya, hafal sih hafal gitu. Tapi ngerti kah gitu. Tapi nggak menjiwai. Mm-mm, Ya iya, kalau dari sejarahnya seperti yang tadi saya sedikit review lagi bilang bahwa seolah-olah ya, ini seolah-olah ya. mm-mm, Zaman itu dalam konteks Hindu dan Buddha ya. Hindu adalah Buddha, Buddha adalah Hindu, semua mm-mm, sama. Siwa mm-mm. adalah Wisnu, Wisnu adalah Siwa. Udah selesai Iya, iya. dalam konteks bernegara loh. Dalam bernegara, iya. Mm-mm. Kita satu, Ya, betul. Mm-mm, ya. Dalam konteks bernegara, saya Islam, saya Kristen, sama Kristen Islam, mm-mm. saya Hindu, semua sama. Yang Iya, penting apa? Dharma. mm-mm, mm-mm. Iya, Apa yang betul. kamu lakukan buat negara? Gitu. Mm-mm. Di situ ada kesatuannya kan sebenarnya. Benar-benar satu unity gitu. Meskipun ya kita nggak bilang uniformity dalam keseragaman gitu. Cuman ya ada satu unity di dalam itu gitu kan, dalam kita bernegara. Ya ya mau kita Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik gitu. Ya kita satu dalam, ya kita satu sama-sama Indonesia gitu. Mm-mm. Sama ini. Jadi uh, bukan hanya soal agama, tapi soal adat kamu, budaya kamu mau Batak, mau Jawa, mau Tionghoa, mau apa segala macam, semua sama, sama, ya bukan satu, sama. Kalau dalam kehidupan bernegara, kalau sama itu kan berarti sama dengan, ya kan? Iya, Kalau saya mm-mm. bilang satu sama dengan nol, berarti nol sama dengan satu, Iya, mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi intinya kalau Bhinneka Tunggal Ika, kalau kita ngomong secara singkat ya, Mm-mm. kalau dalam kehidupan bernegara, nggak usah tanya kamu agama apa, kamu suku apa, nggak perlu. Mm-mm. Tetap dalam garis bawah ya, dalam kehidupan bernegara. Iya, betul. Kita satu. Bahkan nggak perlu tanya apakah kamu percaya Tuhan atau enggak. Jadi Mm-mm. saya setuju sih kalau sebenarnya di KTP itu tulisan agama dihapus aja, Mm-mm. nggak ada urusan sebenarnya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Gitu. Tapi Eh, dan setelah itu kita ngomongin juga tentang binekanya gitu. Dalam kita berbeda gitu. Ya pasti itu kan maksudnya suatu hal yang manusia karena kita pasti berbeda gitu kan. Ada yang misalnya kayak kita keturunan Tionghoa, ada juga yang ya pasti yang dari satu episode kita bahas gitu dengan kepercayaan yang berbeda. Justru di situ kita yang mau kita sajikan adalah bahwa ada suatu Indonesia yang bisa bertanya dan mendengar jawaban gitu. betul, Mm-mm. betul. Di satu sisi kita bisa menjalankan bahwa semuanya sama, tapi di sisi lain perbedaan itu kita tetap pelihara. Iya, Dalam betul. artian ini adalah apa? Satu kekayaan bangsa. Mm-mm. Mm-mm. Bangsa di mana lagi sih di dunia yang se-diverse kita? Iya. Mm-mm. Ya bahasa aja udah banyak macam loh. Iya, betul. Kepercayaan itu karena diseragamkan aja kan jadi segitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau kita mau akui kepercayaan yang 5 ini pun sudah bercampur dengan kepercayaan sekitar sebenarnya. Mm-mm. Mm. Iya.
Gitu. Dan itu beda-beda. Misalkan Kristen di sini dengan Kristen di sana beda. Mm, mm. Karena udah ada campurannya kan. Iya, iya. Gitu. Eh, so it's apa ya? Seharusnya kita bangga dengan itu ya. Jadi Mm, eh, bukan lalu saling hujat, bukan lalu saling ngerasa paling benar gitu ya. mm. Tapi pikirkan apa sih yang saya bisa lakukan buat bangsa ini. Iya, mm, iya. Kalau bisa lakukan, lakukan. Kalau nggak bisa lakukan karena kamu nggak punya wewenang, or you can't do something, pray. Mm, iya, iya betul. Doakan untuk bangsa Indonesia yang benar-benar menjiwai dan menghidupi Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Maksudnya Betul. ini suatu hal yang apa ya, nggak revolutionary kan, ini suatu hal yang udah mendasar di Pancasila gitu, mendasar di apa the groundwork of our constitution gitu. Jadi maksudnya untuk bisa menghidupi itu, it's the first step of being an Indonesian gitu, langkah pertama Iya. menjadi orang Indonesia gitu. And um, sometimes kita tuh terlalu sibuk untuk nyari jawaban di luar sana. Iya, Padahal jawabannya udah ada di sini, tapi kita nggak pernah liatin gitu. iya betul. Betul. Ya, seperti di episode sebelumnya, karena beda time zone juga, dan ya kita akan tutup dulu untuk episode kali ini dan akan lanjut lagi di part 2 di ya hari depan. Ya, Terima kasih Pak untuk waktunya. aku juga Ray. Terima kasih. God Ya, bless. see you in the next episode.